Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran statistik terapan ya. Dalam kesempatan ini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan dari materi pertama dan materi kedua, di mana pemateri pertama sudah menjelaskan terkait dengan statistik inferensi atau statistik parametrik ya, uji dua sampel yang saling berpasang atau berhubungan. Di sana pengujian dua sampel ini adalah sampel dari nilai ya, nilai PAI, nilai harian PAI siswa SD Sukahati ya. Di sana dihubungkan atau apa istilahnya itu, dibandingkan antara nilai PAI siswa sebelum penggunaan model cooperative learning dan setelah penggunaan model cooperative learning ya, seperti itu. Dan pemateri kedua itu sudah menjelaskan, memaparkan terkait dengan uji normalitas data ya. Jadi sudah diketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal ya. Jadi skor sebelum digunakannya, diperlakukannya model cooperative learning dan setelah diberlakukannya cooperative learning, ternyata data tersebut berdistribusi normal. Maka selanjutnya di kesempatan ini saya akan melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu pengujian hipotesis. Di sini untuk pengujian hipotesis ini dengan cara merumuskan hipotesis alternatif H1 dan hipotesis 0 ya, H0, di mana H0 itu tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran dengan model cooperative learning, dan H1-nya terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan model cooperative learning. Lanjut berikutnya. Nah, ada tahapannya untuk uji hipotesis ini. Ya, seperti biasa di sini kita dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Di sini setelah diketahui data-datanya ya, kita masuk ke data view ya. Lalu klik analysis, kemudian pilih submenu menu compare means, lalu pilih varied, lalu sample t-test. Maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Next. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah tampilan setelah kita tadi mengikuti tahapan ya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada dialog variables ya. Nah, di sini diklik sebelum CL. Nah, di sana diklik sebelum CL, lalu pindahkan ke variable 1 ya. Dan selanjutnya klik sesudah CL dan pindahkan ke variable 2 ya. Maka di sana nanti akan dapat dilihat ya, pada kolom variables ya, di variable 1 tertulis sebelum CL ya, dan di variable 2 itu maksud saya variable 2 ya, mungkin saya ketik di variable 2 nya tertulis sesudah CL ya. Ini seperti tampilan yang terlihat di layar seperti itu. Nah, selanjutnya lalu kita klik option ya, maka akan tampak pada layar berikut ini ya. Di sini diperlihatkan persentasenya 95% dan kita pilih pilihan yang paling atas ya. Di sana ada exclude ya. Pilih yang paling itu, mungkin itu sudah otomatis ya. Lalu klik continue, lalu klik OK, maka akan tampil output SPSS seperti ini, seperti yang tertera pada layar gitu. Nah, di sana terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor sebelum dan sudah penerapan CL. Untuk skor sebelum diterapkan CL, rata-ratanya 79,8667 dan skor sudah diterapkan CL adalah 83,1667. Selanjutnya, nah, tampilan output di bawah ini memperlihatkan hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut. Di sini perhatikan ya, di sana ada nilai sig 0,000, ada korelasi 0,640, itu di tampilan seperti itu ya.
Nah, berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan nilai sig sebesar 0,00, itu berarti bahwa sig itu kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan, ya. Sekali lagi perhatikan di nilai korelasi di sana ada 0,640, karena itu nanti yang bisa menentukan apakah hubungan antara kedua variabel tersebut kuat, lemah misalkan, atau misalnya sangat kuat gitu kan. Untuk menentukan berapa besar hubungan antara kedua variabel, ya. Sini korelasinya adalah 0,640. Lanjut. Nah, maka lanjut ya di sini untuk melihat kuatnya hubungan tersebut dan nilai korelasi 0,640 seperti tadi yang udah disebutkan sebelumnya, ya. Maka kita bandingkan nilai korelasi tersebut dengan rentang di bawah ini. Di sini ada kolom, ya, di mana kolom sebelah kiri koefisien dan sebelah kanan adalah hubungan kekuatan. Di kolom sebelah kiri di sini menunjukkan rentang angka 0,00, berarti tidak ada hubungan. Rentang 0,01 sampai 0,09 hubungan kurang berarti. 0,10 sampai 0,29 hubungan lemah. 0,30 sampai 0,49 hubungan moderat. 0,50 sampai 0,69 hubungan kuat. 0,70 sampai 0,89 hubungan sangat kuat, dan lebih dari 0,90 hubungan mendekati sempurna. Nah, kita lihat nilai 0,640 itu berada pada rentang 0,50 sampai 0,69, ya. Maka ini menunjukkan hubungan yang kuat, ya. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara skor kemampuan pemahaman PAI sebelum dan sesudah diterapkannya cooperative learning memiliki korelasi yang kuat dan hubungan secara berarti, ya, atau nyata, seperti itu. Next. Nah, sedangkan untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sudah diterapkan CL dapat dilihat pada gambar di bawah ini, ya. Di sini tampilannya seperti ini, ya. Nah, maka di sini akan dilanjut kepada penentuan hipotesis terlebih dahulu, ya, yang nanti akan menghasilkan sebuah keputusan atau simpulan. Maka jika nilai sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai sig itu kurang dari 0,05 maka HO ditolak, ya. Dan nah, akan menghasilkan sebuah keputusan. Karena tadi udah dijelaskan nih bahwa nilai sig itu kan tadi 0,000, ya. Nah, maka berdasarkan tampilan output valid sample test yang tadi udah kita tampilkan, udah kita bersama, ya. Terlihat bahwa nilai sig itu adalah 0,000, ya. Ini berarti nilai sig ini kurang dari 0,05, maka otomatis HO ditolak. Dan ketika HO ditolak maka H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran dengan model cooperative learning, seperti itu. Atau kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sudah diterapkan pembelajaran dengan cooperative learning atau CL berbeda secara signifikan, ya. Nah, maka di sini ada sebuah kesimpulan yang sangat perlu kita perhatikan, ya. Dengan kata lain, penggunaan cooperative learning ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman PAI siswa, gitu, ya. Next, selanjutnya kita akan masuk kepada data statistik deskriptif, ya. Jadi kita akan mengetahui data statistik deskriptif. Untuk menampilkan data statistik deskriptif di sini adalah pertama, untuk menampilkan data statistik deskriptif kembali ke data view, ya. Kita kembali ke SPSS-nya, lalu klik analysis, kemudian klik deskriptif seperti tampak pada gambar di bawah ini, ya. Next. Nah, selanjutnya akan muncul seperti tampilan berikut, ya. Di sini ada sebelum CL, setelah CL. Nah, nanti tinggal dipindahkan aja, ya, ke kolom variabel, gitu. Nah, jadi pindahkan sebelum CL dan setelah CL ke kotak variabel seperti berikut. Nah, gitu. Lanjut, kemudian pilih option, selanjutnya pilih min. Pada pilihan dispersion pilih standard deviation, minimum dan maksimum seperti tampak di bawah ini, ya, seperti itu.
Kita centang minnya, standar defisiasinya, centang juga minimum dan maksimumnya, lalu di display order kita pilih variable test, lalu continue dan klik OK, maka akan muncul output seperti ini ya. Di sini akan diperoleh data ya, ada n sebelum cl, setelah cl, dan valid n. Deskriptif statistik minimum 70, maksimum 90, min 79, SCD division. Nah, di sini berdasarkan tabel deskriptif statistik perlihatkan bahwa skor siswa sebelum belajar dengan CL adalah nilai minimum 70,00 dan nilai maksimum 90,00. Rata-rata 79,8667, standar deviasi adalah 4,26480, sedangkan skor siswa sudah belajar dengan CL adalah nilai minimumnya 70,00 dan nilai maksimum 90,00, rata-rata 8,3,1607, dan standar deviasi adalah 4,83581. Nah, di sini kita akan menampilkan histogram ya, sebelum CL dan setelah CL ya. Nah, jadi kesimpulannya ini tadi sebenarnya udah disebutkan sebelumnya ya. Berdasarkan tampilan output file dan sampel test, lihat bahwa nilai sig 0,00, karena nilai sig 0,0 maka kalau ditolak asal diterima, maka kesimpulannya terdapat perbedaan kemampuan pemahaman siswa sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran dengan model cooperative learning. Artinya penggunaan cooperative learning ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Lalu dari deskriptif statistik diperlihatkan bahwa skor siswa sebelum belajar CL adalah ini udah tadi ya, tinggal dilihat aja. Jadi intinya nilai minimum rata-rata standar deviasi ya itu berbeda ya dengan nilai minimum rata-rata standar deviasi setelah menggunakan metode CL seperti itu. Jadi nilai minimum rata-rata standar deviasi sebelum penggunaan CL itu berbeda hasilnya nilai-nilai tersebut setelah menggunakan metode CL gitu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.